Alhamdulillah, Masya Allah malam ini sangat luar biasa. Tujuan kita kumpul di sini adalah satu, melangkahkan kaki untuk bersilaturahmi ke tempat ayah. Dan yang paling penting, seluruh bangsa Indonesia ini hari ini memperhatikan kita. Artinya ada juga nilai silaturahmi yang sampai bagi bangsa ini. Amin. Ya Rabbal. Nah, urusan silaturahmi kali ini kita kedatangan Ustaz. Alhamdulillah. Ini silaturahmi antara Ustaz dengan Ustaz. Kenapa? Ya maklum, yang ngomong ini kan al-fakir, ad-dhaif, miskin ilmu. Nah supaya ilmu ini bisa sampai banyak ke masyarakat, kita perlu Ustadz yang lain untuk menyampaikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamannya begini Ustadz. Masya Allah. Soalnya Ustadz gaul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tos Ustadz. Masya Allah. Hanya dibohongin. Ustadz Sahrul bukan? Betul, betul. Apa hubungannya Mas Sahrul Gunawan? Tetangga. Oh tetangga? Iya. Sama-sama di Jakarta. Oh sama-sama di Jakarta. Mungkin ada hubungan ibu bapak gitu? Kagak sih. Cuma nama sama. Nama sama? Kemarin pernah ceramah. Alhamdulillah yang ceramah Sahrul Gunawan. Terus? Dari Monas kali. Oh, lihatnya pakai sedotan. Baik Ustaz, subhanallah. Saya akan lebih banyak bertanya kepada Ustaz. Karena kebetulan jemaah di sini sangat sekali membutuhkan apa yang akan Ustaz sampaikan. Konsep membangun bangsa. Saya punya konsep tadi, 3RI. Rukun Iman, Rukun Islam, Republik Indonesia. Nah kira-kira buat Ustadz sendiri, konsep membangun bangsa itu seperti apa sih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama tahu kalau bulan ini bulan Sya'ban, betul? Betul? Lembek amat. Betul? Betul. Bu, betul Bu? Betul. Kalau kita lihat sejarah, karena bulan ini bulan Sya'ban, ini rame-rame semua orang ngadakan tarhib. Kita pun tarhib di rumah ayahanda kita. Alhamdulillah. Tarhib itu apa Ustaz? Tarhib adalah membicarakan bagaimana persiapan buat untuk menghadapi bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh rahmah. Supaya kenapa nggak salah jalan? Kenapa? Ramadan syahrul jihad. Kita lihat saja bulan Ramadan terjadi perang Badar Kubro. Oh, justru perang Badar itu terjadi perang pada bulan Ramadan. Oh, ketika itu Rasul puasa ya? Sedang puasa. Harusnya kan logikanya namanya orang puasa kan lemes. Bener nggak? Iya Kak? Iya kan? Nah, ini masa perang di ini kagak lemas, makin mantap Pak. Jumlah kaum muslimin 300, jumlah kuperkerai 1000, yang kalah yang 1000. Kenapa? Lagi puasa. Subhanallah. Bu, yang kedua, dalam bulan Ramadan juga terjadi Fathul Mekah. Mekah dapat ditaklukkan. Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar juga terjadi pada bulan Ramadan. Dan bahkan Indonesia merdeka tepat terjadi pada hari Jumat di bulan Ramadan. Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaannya. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebentar Ustaz. Kalau proklamasi itu di bulan Ramadan pada tanggal 17 hari Jumat. Nah, ini informasi buruk buat anak-anak kita. Bukan apa-apa, soalnya yang namanya anak-anak taunya yang namanya proklamasi itu balap karung, panjat pinang, betul, gitu kan? Nah ini ternyata bulan Ramadan. Oh subhanallah. Terus apa lagi Zan? Subhanallah. Jadi nggak ada alasan kan gini nih Bu. Kadang-kadang kalau sudah baru-baru masuk puasa, baru hari pertama, bentar-bentar ibu-ibu ngeludah, jalan berdiri. Belanja sayur. Ditanya pegang sayur, ngapain Bu? Biasa puasa. Masya Allah. Enggak ibu, enggak bapaknya. Nyampe di kantor terlambat. Terus? Begitu ngantuk lagi. Direkturnya nanya, kenapa? Biasa Pak, puasa. Ampun ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Dia pada lemes ya? Lemes banget. Kenapa? Mungkin caranya salah. Sahur jam 1. Nah lu? Gimana? Ngapain? Masa sahur jam 1? Biasa.
Kalau pagi kan gue ngantuk nih, Ustaz. Oh, gitu? Gue semalam begadang. Ustaz, ini mah bukan ngantuk. Ini mah baok, Ustaz, beler. Ya begadang mulu dia semalam, gue malam begadang. Supaya nggak terlambat sahur, dia sahur jam 1. Ya pagi, lapar lagi. Betul? Betul. Masya Allah. Masya Allah. Jauh sebelum ini kita baru saja Isra Mi'raj. Arti Isra jalan, arti Mi'raj naik. Jalannya naik. Dari mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Allah. Dari masjid ke masjid. Allah. Dari masjid ke masjid. Allah. Bukan dari mall ila mall. Bukan minal kafe ila kafe. Ini kagak. Kita tahu dalam bulan Ramadan ini bangsa sedang terpuruk. Belum lama ini tsunami. Betul? Guncang bumi. Betul? Banjir. Betul? Kebakaran. Betul? Sekarang flu burung. Sekarang flu Masya. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Memang kata pendiri bangsa, kita ingin menjadi sebuah bangsa yang tiap hari digembleng, diuji, dicoba. Agar kenapa? Agar kita bisa mengenal siapa diri kita. Agar kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Subhanallah. Betul? Betul, Pak? Betul, Bu? Betul. Betul, Bu? Gimana cara mengenalnya? Sholat. Cara sholat yang khusyuk, 1, hadirkan hati sebelum takbir. Ini kagak. Coba Ustaz. Gimana, Ustaz? Tangga deh gini. Lah? Itu senam. Iya, nggak ada khusyuknya. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ada yang bilang, Ustadz kan kalau khusyuk mesti merem. Lagi berjamaah zuhur dia merem. Allahu Akbar, dia merem. Pas dia melek imamnya disujud. Ustaz, ada lagi, Ustaz. Apa itu? Duduk lu bentar ini. Kalau itu merem. Iya. Ini ada lagi, Ustaz. Kebetulan musolahnya di sampingnya rel kereta. Terus dia sholat Allahu Akbar. Kereta lewat kan suara kenceng banget, Ustaz. Begitu kelar ditanya, khusyuk, tadi lu nggak ngedengar kereta, enggak budek gitu namanya. Ampun ya Allah. Nah, sebenarnya khusyuk itu di dalam membangun bangsa itu bisa nggak, Ustaz? Bisa dong. Gimana? Khusyuk apanya? Khusyuk hatinya. Ini gimana mau khusyuk? Malam minggu dan nongkrong. Ngapain? Ya, nongkrong. Sebelah sono dia lagi asing. Yang atuh lagi mirip QQ. Kalau Ustadz QQ, saya balak 4. Balak 4. Main gencet. Buat double 6. Double 4. Terus omongannya paling kagak enak, Zat. Apa itu? Kalau yang namanya main kartu, nyumpahin orang mati lu, mampus lu. Mampus, Mampus lu orang disumpahin. Astagfirullah. Bukan seperti ini yang khusyuk. Apanya yang khusyuk? Hatinya khusyuk mengingat Allah. Kapan? Sebentar lagi tiba. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amin. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amin. Subhanallah. Barang siapa yang berpuasa juga di dalamnya qiyam, salat tarawih berjamaah di masjid, ikhlas karena Allah, penuh ihtisaban, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kagak, baru hari ketiga. Udah buka kekenyangan. Salat tarawih. Imamnya habis Fatihah yang dibaca Yasin. Amin Yasin. Dia kekenyangan, Yasin. Sampai kapan terawihnya? Besok gua nggak mau selesainya lagi. Dia ngancem ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Khusyuk hatinya dengan apa? Tilawatul
Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, nanti Al-Quran akan datang menjadi syafaat bagi para pembacanya. Sekarang saatnya. Bulan Ramadan saatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kagak. Di pagi nyanyi ada apa denganmu. Siangnya nyanyi jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Ini kayaknya Ustadz hafal ya. Hafal, lu ngapalin dulu. Sekarang bu saatnya. Sekarang saat, jangan tunda-tunda lagi. Buat Allah tersenyum. Dengan apa? Basahkan lidah kita dengan zikrullah. Basahkan lidah kita dengan tilawah Quran. Betapa indah di kamar orang tuanya terdengar nun wal qalami wa ma yasturun. Allah. Di ruang tamunya terdengar anaknya sedang membaca wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasta. Di kamar pembantunya juga kagak mau kalah. Dia membaca amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tetangganya mabuk lagi. Mabuk lagi. Ampun ya Allah ya Rabbi. Puasa. Ah, Ustaz, gini Ustaz. Ini kira-kira kalau urusan beler, urusan nokip nih, topi riming. Bu, tau topi riming nggak bu? Tau topi riming nggak? Mau dicontohin? Ini urusan topi riming bahaya. Kira-kira kalau urusan baok, apalagi Ramadan, itu bisa bangun bangsa nggak? Gak bisa. Nggak bisa tuh, coy, friend. Nggak bisa. Gimana bisa? Coba, lagi mabuk sholat nih tat. Imam lagi. Imamnya pas kagak datang. Orang tua pas lagi kenduri. Dia ngajak teman-teman yang lain dia jadi imam. Allahu Akbar. Gus Fatihah dibaca. Betul bacanya. Sampai amin. Begitu baca kuliah. Waktu baca kuliah enggak tamat-tamat. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Yang belakang ngomong panjang banget. Diulang-ulang terus lagi mabuk. Dia masih baca wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum. Yang pinggir tat. Ini kalau nggak dibenerin mah nggak ruku-ruku nah. Yang pinggir gak hafal juga. Tapi udah bagus masuk masjid. Alhamdulillah. Yang dihafal cuma Al-Fatihah. Imamnya masih baca wala antum abiduna ma a'bud. Dia nyeletuk ghairil maghdubi alaihim. Imam dengar yang belakang ngomong ghairil langsung nyamber. ولا أنتم عابدون ما أعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dia takbir Allahu Akbar. Yang belakang gue bilang juga apa? Orang mabuk tak sholat tak. Masya Allah ya. Jadi memang benar ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan deketin tempat sholat kalau kamu mabuk. Nah urusan mabuk ini pikiran, hati, benar ya? Betul. Ah, Masya Allah. Nggak paham. Jadi inti sholat khusyuk satu paham. Jangan takbir, sembarangan takbir. Udah hatinya nggak ikut serta. Ada yang diterjemahin. Yang di Malang. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Nah, Ustaz, repotnya kalau seandainya sholat pakai bahasa masing-masing, ini gawat. Imamnya orang Padang, Allahu Akbar, Allah nan gadang. Allah nan gadang. Orang Betawi juga ngomong, emang ada yang bisa orang Betawi tak? Kacau. Allah gede banget.
Orang Ambon lain lagi Bu. Orang Ambon, orang Padang udah ngomong Padangnya. Orang Betawi sudah ngomong Allah gede banget. Orang Ambon takbir, hei Allah maha besar. Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Ini subhanallah. Dari yang beliau sampaikan sebetulnya jelas bahwa membangun bangsa itu dengan puasa. Membangun bangsa dengan tilawah Quran. Iya kan? Membangun bangsa dengan salat. Lalu dengan gak mabok nih buat remaja paling penting. Benar gak Ustaz? Betul. Ya, subhanallah. Dan kerukunan. Biarpun berbeda bahasa, tapi tetap satu. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, urusannya adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun mau diartiin, ya udah dalam hati aja sendiri. Dalam hati aja. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajidun. Akthirud du'a. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah saat sujud. Perbanyaklah doa. Besok di bulan Ramadan, perpanjanglah sujud. Amin. Perbanyaklah doa. Amin. Minta pada Allah agar flu burung diangkat oleh Allah. Amin. Agar musibah yang melanda diangkat oleh Allah. Amin. Dan minta pada Allah agar diberikan karunia pemimpin bangsa yang amanah. Amin. Ustaz, semangat Ustaz luar biasa. Cuma waktu kita kan. Ya Allah sebentar amat. Itu dia makanya. Iya deh. Dan kita berdua lagi. Iya. Dibagi dikit. Iya, pemirsa, itu saja ya yang dapat disampaikan ya. Insya Allah kita berjumpa lagi. Siap, jelas semua ya? Jelas ya? Insya Allah. Terima kasih Ustaz, jazakumullah. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.